felt far away from me. Dengan ekspertis, dengan ahli direktur melakukan meningkat 5% sejak 2020. Seperti apa? I made my best single, came out and felt so great. Itu berkaitan dengan mitigasi risiko baik aset maupun aktivitas bisnis dari Peruli. Dalam hal ini juga dengan ditunjuknya Peruli sebagai salah satu koordinator ya kalau masalah sehingga saya itu berkaitan dengan pengelola atau mengkoordinasikan dengan beberapa BUMN berkaitan dengan digital. Ya. Maka pada kesempatan ini kami mengundang Mr. Antonio from Singapore untuk dapat memberikan penjelasan detail apa sih yang disebut dengan cyber insurance, terus kemudian resiko-resiko apa saja yang mungkin bisa kita terjadi di dunia bisnis ini, khususnya di Peruli Digital. Selanjutnya tanpa banyak mungkin Mr. Antonio ya, saya kembalikan dulu ke MC. Saya suka lupa kalau MC. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Dino atas sambutannya. Untuk selanjutnya, I would like to welcome Mr. Antonio to having small speeches. Your turn. Tadi udah dibahas. As a business. Before Pricewaterhouse, I was at Gallagher in London, before Gallagher Marsh, before Marsh JLT, so I've been at most of the places in London and now in Singapore. But thank you again for inviting me. Jakarta dan sekitarnya perlu program asuransi. Nggak mungkin mempertaruhkan risiko finansial senilai belasan triliun dengan kekuatan finansial sendiri. Maka dilakukan risk transfer, membeli polis, membayar premi yang nilainya jauh lebih kecil dari eksposur risikonya. Kira-kira langkah manajemen risikonya yang sudah dilakukan oleh Peruli untuk aset seperti itu. Next. Ini ada 3 hal yang kami highlight menjadi issues and challenges. Yang pertama ada data accessibility and interchange. Jadi semakin mudah pertukaran data, semakin mudah akses data, memberikan berbagai kelebihan. Bisa lebih produktif, bisa lebih cepat dalam bekerja, namun juga memiliki eksposur risiko. Makin mudah kita bertukar data, makin rentan kita terhadap masuknya virus. Nanti lebih teknis, coverage first party dan third party, mungkin saya skip dulu. Kalau ada kesempatan nanti kita bisa bahas lebih dalam. Next. Ini juga makin dalam lagi tentang penjelasan first party. Setelah data disimpan di cloud, perlu terus-menerus dijaga dan dipastikan cyber security-nya. Berikutnya tentu digital and cyber security program. Salah satunya adalah melalui cyber insurance. Next. Risiko-risiko cyber utama
yang bisa kita lihat di layar adalah yang pertama itu malicious attacks, perbuatan jahat ya, serangan. Mereplikasi wajah dan sebagainya, bahkan di Zoom meeting nggak bisa dibedakan. Karena kan Zoom meeting kan masih layarnya juga sinyalnya kadang suka putus-putus, resolusi gambar juga mungkin nggak sempurna. Ya percaya aja. Jadi korban tuh hampir 500.000 US dollar yang ditransfer. Nah statistiknya 98% dari aplikasi web rentan pada serangan, 83% dari aset yang ada di server, digital asset itu file, kode-kode, password semuanya kena serangan. 75% dari data dari cloud, environment cloud juga sering kena ancaman dan terobosan atau penyusupan. 74% dari data breach, mulai dari phishing dulu, meminta data, dipancing dari phishing. Kemudian 74% dari data breach disebabkan karena kesalahan manusia atau manusianya dimanipulasi. Tambahan dari ini juga ada satu, biasanya orang dalam. Orang dalam itu biasanya orang IT atau orang siapapun, mungkin sudah resign, datanya diambil sebelum dia resign, dijual. Itu dimanfaatkan oleh pihak. I know a few people apologise. My wife's a teacher, and I agree that sometimes the best way to understand things is in the context of history and how things have developed over time. So I'm going to start by giving a very short and basic and simple history of where cyber insurance came from and how it came to be what it is today. Hopefully in the idea that it will help you understand what it is. So let's go back in time to the 1990s. That's the decade I was born in. So, at a time where we weren't so connected to the systems malfunction. At this point, obviously, companies were becoming more and more dependent on the networks in which they were in. And likewise, IT departments, right? If you go back to the 90s and 2000s, conversations that insurance brokers and underwriters were having with the companies, there was no interest from the IT department. They had no interest at all in the importance of insurance. But it was in around the 2015, the mid-2010s that IT departments started to see the real importance of buying insurance for the companies that they were working with. And then you find the retail, companies that had data, much more data, and were reliant on systems, started to buy cyber insurance, retail, healthcare, and manufacturing. And then you come to 2020, so only 5 years ago, up to around now. And you start to get some really serious, and Patrick, you mentioned these. System, because we have maybe leveling in our process, operation leveling, level of operation, level of maybe application, or level of maybe database like that. So how we can calculate about the if we need the insurance about that. Subway, micro website, macam-macam lah. Nah, nggak ditutup, nggak di cancel, jadi kebuka terus. Pada saat di port scan, kebaca tuh. Nah, port scan ini mengidentifikasikan seperti ibaratnya pintu dan jendela rumah kita. Mana yang terjaga dengan kunci, tralis, ada sensor, ada alarm, ada pun mungkin CCTV. Yang ditemukan 22 pintu ini kebuka blok. Jadi si pelaku bisa masuk dari satu di antara 22. Nah, ketika di scan Polisi insuransinya ya Pak? ya, biasanya nanti pengalaman kami hasil port scan itu ada nanti kita kasih rekomendasi. Ini keluar. Mungkin kita harap dalam 6 bulan ke depan dilakukan perbaikan. Sama dengan kita lakukan survei untuk digitalisasi itu ada untuk servis internal, baik itu office otomatis, juga proses produksi internal yang kita butuhkan, dan juga terkait dengan website kita. Selanjutnya juga kita ada servis bisnis digital yang memang terkait dengan data customer dan juga mungkin servis terhadap customer digital bisnis kita. Dan satu lagi kita juga tadi Pak Chandra udah jelasin bahwa kita juga sebagai GovTech. Nah ini apakah kalau kita mau melakukan cover cyber
asuransi, itu semua itu akan di asesmen dulu atau memang dari insuran ini melihat artinya apakah kita sudah comply di dalam IT compliance-nya atau gimana Pak? Saya juga perlu insight juga, mungkin itu Pak. Pagi Pak Antonio, saya Arif, saya dari Psikologi Strategis. Menarik tadi ya yang disampaikan dan membuka insight dari kami. Mungkin saya spesifik aja Pak pertanyaannya mengenai ransomware Pak. Jadi kalau ransomware ini praktiknya di dunia ini, apakah ketika sudah terkena ransomware tapi juga Bapak jadi korban, bisa kebalikannya, perlu jadi korban, bukan kesalahan Peruri tapi jadi korban. Nah itu nanti perannya forensik cyber consultant untuk menentukan di mana dia masuk. Jadi even MOMS-nya dari kita, artinya misalnya kita udah deliver tapi juga manage operation sama kita, manage service dari kita, artinya end to end itu dari Peruri, seperti itu. Nah itu mungkin kemarin kita melihat bagaimana caranya kita bikin ini kan ada